Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Mari kita jadikan hidup sehat sebagai budaya. COVID-19 nampaknya masih berjaya di negeri kita. Doa-doa sudah dipanjatkan, memohon agar Tuhan segera mengenyahkan COVID-19 dari kehidupan kita. Tetapi orang-orang yang positif COVID-19 terus bertambah. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah kembali memberlakukan PSBB, bekerja di rumah, ibadat di rumah. Bahkan kita tahu bahwa selama 1 tahun ini, sekolah tetap dilakukan secara online atau PJJ, walaupun sudah ada beberapa sekolah yang memberlakukan onsite. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada satu hal yang seringkali kita lewatkan atau malah kita abaikan, yaitu masalah memutus mata rantai penularan COVID-19. Banyak orang tidak bersedia tes setelah melakukan kontak dengan orang yang dinyatakan positif COVID-19. Salah satu alasannya karena merasa tubuhnya sehat dan baik-baik saja. Namun sesungguhnya bisa jadi alasannya adalah takut dengan kenyataan yang dapat terlihat melalui hasil tes. Bukankah begitu, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Nah, mari kita melihat apa yang ditulis di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di dalam Matius 7 ayat 12, Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kita salah satu ciri anak Tuhan yang jauh berbeda dengan anak-anak dunia. Pusat hidup anak dunia adalah diri sendiri, sehingga mereka tentu tidak peduli dengan kehidupan orang lain dan kehidupan yang ada di sekitar mereka. Sehingga saat Tuhan Yesus berkata, "Apa yang kamu mau orang lain tidak lakukan padamu, jangan lakukan padanya." Tuhan Yesus sedang menunjukkan kepada kita perbedaan yang akan dilakukan oleh anak-anak dunia dengan anak-anak Tuhan. Anak-anak dunia tidak peduli dengan orang lain. Bagaimanapun yang terjadi dengan orang lain, dia tidak akan mau tahu, bahkan mungkin merasa bukan urusannya. Hanya anak Tuhan yang bisa melakukan hal-hal baik kepada orang lain karena dia sudah lebih dahulu menerima kebaikan Tuhan, sehingga dapat melihat orang lain sebagai sesama dan mewujudkan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya, di dalam kepedulian pada kehidupan sosial. Tema hari ini adalah menjadi pemutus. Tentu yang dimaksud adalah pemutus mata rantai penularan COVID-19. Setiap dari kita sesungguhnya memiliki kewajiban menjadi pemutus mata rantai COVID-19. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan segera bersedia menjalani tes. Begitu kita mengetahui pernah dalam waktu dekat melakukan kontak erat dengan seseorang
yang baru saja divonis positif COVID-19, supaya saat kita pun ternyata positif, kita bisa melakukan isolasi mandiri dan tidak bertemu dengan orang lain sehingga tidak terjadi penularan. Gerakan cepat yang dilakukan oleh Dr. Gideon Hartono dan Dr. Kiki Inge Santoso setelah saya dinyatakan positif adalah menelusuri orang-orang yang kontak dengan saya paling tidak selama seminggu terakhir dan mereka menjalani tes COVID-19. Yang positif segera isolasi mandiri. Ini yang disebut dengan kontak tracing atau penelusuran kontak. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salah satu perbuatan baik kita kepada sesama adalah tidak menjadikan diri kita sebagai penerus mata rantai penularan COVID-19, tetapi sebaliknya menjadi pemutus mata rantai penularan COVID-19. Karena itu, ketika kita memiliki kepedulian sosial terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, maka dengan sendirinya, tanpa dipaksa, kita bersedia menjalani tes COVID-19 untuk mengetahui kondisi kesehatan kita, sehingga kita tidak menjadi penerus mata rantai penularan COVID-19. Menjadi pemutus mata rantai penularan COVID-19 adalah wujud kasih kita sebagai anak-anak Tuhan kepada orang lain. Biarkanlah dunia melihat aksi kasih kita. Kalau kita tidak ingin tertular, orang lain pun tidak ingin tertular. Selamat pagi, Tuhan beserta kita. Amin.